Halo, sahabat Cintai Logi. Ini adalah konten pertama dari channel Cintai Logi. Dan di konten pertama ini saya akan membahas bagaimana cara mencintai orang yang tidak mudah dicintai. Mengapa ada orang yang bersikap tak bisa dicintai? Mengapa ada orang yang menyabot setiap usaha dari orang lain untuk menjangkau dan menunjukkan kehangatan pada mereka? Kenyataannya, tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini. Bagi beberapa orang, penyebabnya mungkin rasa takut yang keliru pada kedekatan. Sementara untuk yang lain, perilaku ini mungkin berasal dari pengalaman masa lalu yang membahayakan dirinya atau bahkan dari gangguan yang tak dapat dia kendalikan. Apapun penyebabnya, berusaha mencintai orang yang bersikeras untuk tak mudah dicintai adalah tindakan paling mulia, namun paling sulit yang bisa dilakukan. Mulailah dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, carilah hal baik dari dirinya. Ketika berhadapan dengan seseorang yang menurut Anda tak mudah dicintai, langkah pertama Anda seharusnya adalah langkah mundur dan mencoba merenung tentang orang tersebut secara keseluruhan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini benar-benar tak mudah dicintai? Apakah dia secara aktif menolak upaya orang lain untuk mencintainya? Atau apakah dia hanya sedikit canggung dan angkuh? Apakah orang ini benar-benar tidak memiliki sifat positif? Atau apakah saya hanya tidak meluangkan waktu mencari? Cobalah memikirkan cara kecil sekalipun yang membuktikan bahwa dia tidak selalu buruk. Sisi positif ini dapat berupa kebaikan kecil yang pernah dia lakukan, bakat yang pernah dia tunjukkan, atau bahkan kata-kata manis sederhana yang pernah dia ucapkan. Mencoba mencintai seseorang akan jauh lebih mudah jika Anda tidak memulai dengan menganggap dia tak mudah dicintai. Itulah kenapa lebih baik mencari aspek positif kecil dari orang yang coba Anda cintai ini. Dengan mengetahui kualitas positif orang tersebut, Anda akan melepaskannya dari label tak mudah dicintai di benak Anda. Yang kedua, carilah akar penyebab sikapnya. Mencintai seseorang yang bereaksi dengan kemarahan atau frustasi terhadap usaha untuk menjangkaunya akan jauh lebih mudah apabila Anda memiliki semacam gagasan mengapa dia bersikap demikian. Beberapa dari mereka mengusir orang lain karena pernah terluka di masa lalu dan takut membuka diri untuk kesakitan yang sama. Sementara yang lain mungkin hanya tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan hangat karena mereka tidak pernah diajari. Akhirnya, perlu dicatat bahwa beberapa orang mungkin bersikap tak mudah dicintai karena gangguan kepribadian murni, penyakit mental, atau sebagai akibat dari kekerasan. Dalam kasus seperti ini, usaha Anda untuk mencintai akan lebih mudah bila Anda memahami alasan yang membuat dia bersikap sangat sulit seperti itu. Satu cara untuk mengetahui alasan yang membuat dia bertindak demikian adalah cukup dengan mengenalnya. Dalam kasus ini, Anda mungkin perlu membaca bagian di bawah ini mengenai cara menjangkau orang yang tak mudah dicintai. Namun apabila berdekatan dengan orang tersebut begitu sulit hingga mustahil membuat koneksi dengannya, Anda mungkin bisa membuka pembicaraan secara halus dengan orang-orang yang mengenal dia, seperti teman-teman, dengan asumsi dia memiliki teman.
keluarga, rekan, teman serumah, dan lain-lain. Tiga, hadapi kemarahan dengan kebaikan. Jika orang yang Anda hadapi memiliki kecenderungan untuk menyerang kapanpun Anda mencoba terhubung dengannya, tolak dorongan untuk membalas. Siapapun yang mendapatkan label sebagai orang yang tak mudah dicintai, mungkin sudah lebih dari sekedar biasa menanggung komentar sinis, penghinaan, dan kekerasan verbal. Jadi, membalas tidak akan membawa Anda kemana-mana. Sebaliknya, berusahalah untuk bersikap baik pada orang ini. Balas sikap permusuhannya dengan senyum, ucapan baik, atau bahkan tawaran untuk membantu dia mengatasi apapun yang mengganggunya. Karena ini mungkin pengalaman yang tidak biasa baginya. Mungkin dia akan terkejut, sehingga dapat membukanya untuk percakapan lebih lanjut. Paling tidak, sikap baik akan membuktikan padanya bahwa tidak semua orang akan membalas kemarahannya dengan kemarahannya juga. Sebagai contoh, katakanlah Anda sedang berjalan di lorong sekolah ketika melihat seorang mahasiswa dengan reputasi sebagai anak terasing yang pemarah dan canggung mendekat ke arah Anda. Anda mengucapkan hai dan dia memandang Anda dengan marah. Di sini, kalau bisa, Anda perlu bereaksi positif tanpa keraguan. Misalnya mengatakan, semoga harimu menyenangkan. Mungkin terkesan sedikit norak untuk berinteraksi sosial biasa, tetapi untuk orang ini, mungkin ucapan tersebut adalah satu-satunya hal baik yang dikatakan orang lain padanya sepanjang hari itu. Empat, berikan contoh positif pada orang lain. Seperti yang disinggung tadi, orang yang dianggap tak mudah dicintai seringkali menjadi topik lelucon, cemoohan, atau kekerasan verbal langsung. Perhatian negatif semacam ini dapat membuat mereka berkecil hati untuk menjalin interaksi sosial yang positif dengan orang lain, menyebabkan lingkaran setan di mana sikap negatif dari orang lain yang mungkin lebih normal dan pantas akan memperkuat perilakunya yang tak mudah dicintai. Dalam kasus seperti ini, mengubah sikap orang-orang di sekitar dapat memberikan pengaruh yang baik. Alih-alih berkonsentrasi hanya kepada orang tersebut, cobalah mendorong orang lain untuk mengikuti contoh Anda dalam memperlakukannya dengan kebaikan, meskipun dia bersikap sulit. Sebagai contoh, katakanlah Anda sedang duduk di kelas menunggu dosen bersama mahasiswa terasing dari contoh di atas dan beberapa anak populer. Bila Anda kesempatan, mungkin Anda perlu memberikan contoh untuk memperlakukan anak terasing ini dengan kebaikan, yaitu mencoba mengawali percakapan ramah dengannya sebelum anak-anak populer memiliki peluang untuk mengejeknya. Bahkan, seandainya dia bereaksi negatif, Anda sudah memiliki kesempatan untuk memberikan contoh menghadapi kemarahannya dengan kebaikan Anda sendiri. Lima, dengarkan orang tersebut. Beberapa orang yang terasing secara sosial dan yang tak mudah dicintai bersikap sedemikian rupa karena mereka merasa tidak dapat menjalin hubungan yang tulus dengan orang lain. Dan pada kesempatan langka saat mereka bisa melakukannya, mereka tidak didengarkan meskipun kadang sulit menentukan sinyal apa yang sebenarnya sedang coba dia sampaikan dalam pekatnya sikap permusuhan yang mungkin dibawa dalam interaksi dengan Anda. Namun, menunjukkan dengan jelas bahwa Anda mencoba mendengarkannya sudah cukup untuk menimbulkan kesan. Sebagai contoh, katakanlah pada saat makan siang, Anda duduk dekat mahasiswa terasing dari contoh di atas tadi, karena Anda melihat dia duduk di sudut sendirian. Pada awalnya, dia mendiamkan Anda,
Tetapi akhirnya dia mendengus, "Ya Tuhan, apa kamu tidak bisa melihat kalau aku ingin dibiarkan sendiri?" Anda bisa mencoba merespon dengan tenang dan mengucapkan sesuatu seperti, "Hei, maaf, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya sedang mencoba mengenal orang baru, tapi aku akan pergi kalau kamu mau." Orang ini mungkin tidak langsung minta maaf dan meminta Anda untuk tetap duduk di tempat, tetapi paling tidak dia menyadari bahwa Anda benar-benar mempertimbangkan apa yang baru dia katakan, tidak mengabaikan dia atau tak mengacuhkan kata-katanya. Enam, kenali tanda-tanda gangguan mental atau kepribadian. Sayangnya, beberapa orang dengan reputasi tak mudah dicintai bersikap seperti itu karena masalah biologis murni yang sangat mempersulit. Kalau bukan mustahil, mereka untuk bersikap seperti kebanyakan orang. Dalam kasus seperti itu, perilakunya buruk mungkin bukan pilihan. Jadi bereaksi negatif kepadanya tidak hanya keliru, tetapi kejam. Jika menurut Anda seseorang dengan reputasi tak mudah dicintai menunjukkan gangguan berikut dan tidak menerima bantuan, hubungi pihak yang memiliki otoritas sesuai seperti konselor, pekerja sosial, atau pendeta. Depresi klinis kadang menyebabkan kemarahan, kesedihan, kurangnya motivasi, membenci diri sendiri, dan perilaku sembrono. Atau mungkin gangguan kepribadian antisosial dapat menyebabkan kurangnya kepedulian pada perasaan orang lain, lekas marah dan agresi, kendali impuls yang buruk, tidak ada rasa bersalah atau penyesalan, dan perilaku tidak berperasaan dan egois. Atau mungkin gangguan kepribadian narsisisme, yaitu dapat menyebabkan penghargaan diri yang membesar, rasa berhak yang berlebihan, iri pada orang lain, keinginan kuat untuk dikagumi, kurangnya empati, dan respon berlebihan pada penghinaan atau pengabaian. Atau mungkin juga gangguan kepribadian menghindar, yang dapat menyebabkan ketakutan ekstrim terhadap rasa malu atau ditolak, kepribadian yang terkekang dan penurut berlebihan, kecemasan konstan, takut mengambil risiko, dan kecanggungan dalam situasi sosial. Tujuh, kenali tanda-tanda trauma dan kekerasan. Mungkin yang paling tragis dari individual yang tak mudah dicintai adalah mereka yang menjadi seperti itu karena semacam trauma atau kekerasan eksternal. Pengalaman traumatis ekstrim, khususnya selama masa anak-anak, dapat berdampak besar pada cara berpikir, bersikap, dan memandang orang-orang di sekitarnya. Meskipun sulit bagi orang yang tidak berpengalaman untuk menentukan tanda-tanda kekerasan masa lalu, namun tanda-tanda di bawah ini adalah alasan keprihatinan dan intervensi segera. Jadi hubungilah profesional berkualitas seperti guru, pekerja sosial, atau yang lainnya. Bisa jadi dia pernah mengalami kekerasan fisik, cedera atau sakit yang misterius atau tak bisa dijelaskan. Cedera sering dikilahkan sebagai kecelakaan, mungkin mengenakan pakaian yang bertujuan untuk menjemujikan tanda cedera, lengan panjang, kacamata mentari, dan sebagainya, dan atau izin dari bekerja, sekolah, atau acara sosial. Atau mungkin juga dia pernah mengalami kekerasan emosional seperti penghargaan diri rendah, kecemasan, dan penarikan diri secara sosial. Dalam konteks hubungan pribadi, orang ini mungkin terlalu cemas ingin menyenangkan pasangan, mungkin menghindari pergi keluar tanpa pasangan, mungkin memiliki akses terbatas pada keluarga, teman, atau barang milik pribadi, dan mungkin harus sering-sering melapor pada pasangan mereka.